Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jawa Timur yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berdiskusi kembali dengan para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi C yang sangat peduli terhadap kepentingan nasib masyarakat, khususnya kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Alhamdulillah ini sudah hadir 7 orang anggota dewan yang kita cintai. Yang pertama adalah Mas Pranaya Yuda Mahardika SPMIB. Sehat, Assalamualaikum, Mas. sehat dan tetap optimis Jatim bangkit. Oh ya, harus tetap optimis Jatim bangkit mengakhiri tahun 2024. Yang kedua adalah Bapak Haji Muhammad Kolem Junaidi SPMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Jangan lupa bahagia Jatim. Oh ya, siap. Pada selanjutnya kami perkenalkan yaitu Ibu Hajah Agustin Poliana SHMSI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ya, baik. saya lihat semakin segar dan menunjukkan semangatnya bahwa berjuang di Jawa Timur itu satu hal yang sangat menyenangkan ya Bu ya. Harus itu. Jangan lupa warga Jawa Timur bayar pajak. Ya, siap. Selanjutnya di sebelah kiri saya Ibu Hajah Lili Hendarwati. Selamat pagi Bu, sehat? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Selalu ya. Baik, selanjutnya kepada Kiai Dr. Haji Aki Zaman MPDI. Yai, pripun kabarnya? Oke, baik, semangat pagi. Ya, tapal kuda aman Yai? Aman dan warga Jatim semua bangkit. Alhamdulillah. Dan 2 anggota dewan kita yang terakhir mewakili generasi X dan Z menurut saya. Yang pertama adalah Lora Haji Muhammad Nasih Askol, SPDI. Pripun Yai? Madura aman? Aman selalu, alhamdulillah, kondusif. Nah, ini tentu kabar yang sangat membahagiakan. Dan satu lagi anggota dewan muda kita yang progresif dari Mataraman, Mas Agung Supriyanto SH. Assalamualaikum, Pripun, Mas? salam sejahtera untuk semua masyarakat Jawa Timur. Agresif ya, progresif dan agresif. Baik, Bapak dan Ibu, masyarakat Jawa Timur, ini akan kita bedah satu persatu persepsi para wakil rakyat kita terhadap berbagai kebijakan Provinsi Jawa Timur. Kesempatan yang pertama kami minta pendapat dari Ibu Hajah Lili. Secara umum Ibu, masyarakat Jawa Timur telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam pembayaran pajak. Di satu sisi memang masih terjadi tunggakan dan tetapi di sisi yang lain target Bapeda Provinsi Jawa Timur terkait pendapatan sudah tercapai. Tentu Ibu memiliki pendapat lain terkait kebijakan tanggal 15 Juli sampai 31 Agustus 2024, Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan tarif pajak. Ini yang terkait dengan biaya balik nama, biaya administrasi keterlambatan, bebas pajak kendaraan bermotor PKB progresif, dan yang terakhir adalah bebas denda SWDK LLJ atau singkatannya adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, mungkin publik menanyakan, loh bukankah setiap rupiah pendapatan itu sangat penting? Apa kira-kira urgensinya diberikan pembebasan 4 poin tarif pajak tadi? Menurut Ibu bagaimana kebijakan ini? Iya, memang kalau kita melihat ada waktu yang diberikan oleh pemerintah daerah kita, provinsi, untuk memberikan salah satunya adalah kemudahan bagi masyarakat dengan memberikan bebas biaya untuk beberapa hal tadi, 4 hal yang disebutkan panjenengan tadi. Ya, dalam beberapa kesempatan memang kita menemui masyarakat kita dengan segala macam kondisinya. Ya, ada yang kondisinya sedang kesulitan secara ekonomi, ya, tetapi mereka punya kewajiban untuk membayar pajak. Ada juga mereka yang memiliki kesulitan di dalam kesibukan barangkali seperti itu, sehingga sempat terlupa untuk membayar masalah waktu dan sebagainya. Tapi sebenarnya seperti yang di awal panjenengan sampaikan bahwa masyarakat kita ini taat pajak
hanya ada hal-hal tertentu yang memang menyebabkan mereka delay di dalam pembayaran, dan kesempatan untuk adanya kemudahan dengan pemutihan tarif pajak, biaya pajak ini tentu sangat membantu mereka. Walaupun di sisi yang lain kita juga tahu bahwa masyarakat terkadang juga menunggu waktu ini, karena ada yang bertanya juga kapan pemutihannya Bu Lili, begitu ada. Banyak juga yang menanyakan ini. Secara angka tentu kita sangat menyadari bahwa pasti akan ada banyak jumlah yang akhirnya hilang dari penghitungan pajak kita karena adanya pemutihan pajak ini. Tetapi kalau kita melihat optimisme teman-teman di Bapenda bahwa dengan adanya pemutihan itu justru ternyata banyak yang kemudian memiliki kesempatan membayar, ya, ataupun semangatnya untuk terus membayar itu lebih tinggi lagi. Nah, ini tentu juga menjadi perhatian kita semuanya. Jadi pancingan yang mudah-mudahan berhasil lebih membuat ikannya tambah besar, ya, lebih besar. Itu harapan kami seperti itu. Ya. Ibaratnya kita beri insentif sedikit, tetapi menarik potensi pendapatan yang lebih besar. Iya, tentu harapan Secara kita umum, seperti itu. Bu Haja Lili ini menyetujui sistem seperti itu ya, untuk sebagai satu pendekatan untuk mengamankan potensi dana dari pemerintah. Baik, terima kasih Bu Lili. Selanjutnya kepada Mas Pranaya. Kita tahu pajak menjadi salah satu unsur pendukung dari PAD. Dan PAD kita 29% terhadap belanja dan 33% terhadap total pendapatan. Kalau Ibu Hajah Lili tadi ternyata menyetujui Mas Pranaya. Menurut panjenengan apakah juga setuju pendekatan-pendekatan seperti ini atau Jawa Timur itu strict saja? Karakteristik masyarakat Jawa Timur itu kan enggak basa-basi. Karena kesejahteraan sudah tinggi, potensi sudah tinggi, ya sudah enggak perlu ada beginian. Gitu. Menurut panjenengan gimana? Baik, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, apa yang disampaikan Bu Lili tadi sudah tepat sebetulnya. Hanya tinggal problem yang ada di Jawa Timur sendiri menurut saya adalah pertama memang luasan wilayah. Luasan wilayah kemudian juga dengan besaran jumlah penduduk yang luar biasa, sehingga kita memerlukan setiap program, tidak hanya ini saja untuk pembebasan denda atau pemutihan ini, tidak hanya ini, tapi banyak program-program yang lain yang saya pikir perlu untuk disampaikan kepada masyarakat, disosialisasikan lebih getol lagi, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Tapi kita juga perlu program yang bagus ini nyampe kepada masyarakat, menjadi motivasi, sehingga menjadi motivasi untuk mereka bergabung pada program kita, program Pemprov Jawa Timur. Pemutihan ini kan bukan hanya kita merelakan atau mengikhlaskan sedikit rupiah untuk masuk ke pundi-pundi PAD, tapi lebih pada kita memberikan sedikit motivasi, kita memberikan sedikit semangat tambahan untuk masyarakat yang mungkin misalnya sudah punya kendaraan yang 3 tahun nggak bayar pajak misalnya, sudah ngerapel ini tunggakannya. Nah dia kan tadinya sudah males, sudah wis terserah wis karepe wis pokoknya sing penting esok dinggo misalnya begitu. Tapi ternyata ketika ada program pemutihan dia akan timbul semangat untuk udahlah saya tak tertib 3 tahun ini kita bayar pajaknya tapi dendanya kan tidak ada. Nah sehingga itulah yang kita harapkan dari masyarakat Jawa Timur, sehingga saya sangat setuju dan berharap program seperti ini bisa kita sosialisasikan lebih jauh lagi kepada masyarakat sampai ke pedalaman pelosok Jawa Timur. Gitu. Meskipun saya juga mendengar di komunitas saya, di akademisi itu, wis gak usah bayar pajak saiki telat gak popo gak didenda. Itu tapi yakin jumlahnya gak terlalu banyak yang. Tapi kan tetap bayar. Tetap bayar. Nah, itu yang penting tetap bayar ya. Yang penting tetap bayar, betul. Oke, baik, terima kasih Mas Pranaya. Selanjutnya kepada Yai, nanti model siksa begini nggih. Yai, ini ada satu kebijakan yang mungkin cocok untuk ditapal kuda. Jadi di Samsat Madiun ini punya 3 inovasi unggulan. Yang pertama itu bluder. Nah, bluder itu adalah roti khasnya kota Kabupaten Madiun ya. Tapi di sini dipakai untuk anonim, belusukan dan muter-muter, intinya jemput bola, menambah 1 armada. Nah, yang kedua ini santri. Nah, santri ini singkatannya dari Samsat Industri. Jadi menyadari ada masalah para buruh, para pegawai ini seperti Bu Lili tadi sampaikan, jangan-jangan nggak punya waktu, akhirnya
bikin desk di kawasan-kawasan industri, di perusahaan-perusahaan untuk membuka layanan pembayaran pajak. Hebatnya Yai, bagi perusahaan yang berkenan, koperasinya memberikan pinjaman kepada pekerja, kalau belum bayaran waktunya jatuh tempo bayar pajak, koperasinya bisa nalangin dulu. Nah ini satu inovasi yang luar biasa. Dan yang ketiga, desa patuh. Ya, jadi Samsat Madiun ini bekerja sama dengan Kabupaten Madiun untuk memberikan lomba kepada seluruh desa. Intinya desa yang kemacetannya paling kecil, pembayaran pajak kendaraan bermotor itu akan dapat dinobatkan sebagai desa patuh dengan hadiah tertentu. Nah, tentu ini inovasi yang patut kita hargai. Menurut panjenengan seperti apa? Ya, terima kasih warga Jawa Timur yang luar biasa. Jadi perbincangan kita pada dua hal sebenarnya. Yang pertama soal insentif, yang kedua soal stimulus. Tadi yang disinggung pada pada pembicaraan sebelumnya itu soal stimulus. Stimulus bagaimana merangsang orang untuk membayar, berpatuh pada pajak. Tapi itu pendekatannya seperti balsem, tidak bisa terus-menerus. Dia hanya sesaat. Balsem? Ya, seperti balsem pendekatannya. Jadi sesaat. Setelah itu hilang kan, tidak lagi. Angetnya lama-lama hilang ya? Lama, hilang. Seperti balsem itu. Jadi itu bisa sewaktu-waktu untuk stimulus itu. Nah yang kedua yang digambarkan tadi yang di Madiun itu insentif. Tadi merubah sedikit dari beluder menjadi beluter. Jadi kan beluder ya, kalau belusukan muter-muter kan beluter bukan beluder. Jadi sedikit bergeser. Ya. Tapi saya kira untuk mengangkat nama beluder sebagai lokal produk dari Madiun itu. Tentu itu sangat satu insentif yang kira-kira menurut kelaziman umum itu tepat. Jadi orang yang taat, yang berprestasi itu diberikan insentif itu. Tadi kan berprestasi kawasan industri yang taat pajak diberi keistimewaan-keistimewaan tertentu, perlakuan-perlakuan yang bersifat khusus, kawasan-kawasan yang tadi dikatakan. Saya kira itu jadi contoh baik untuk daerah lain, dikembangkan satu pendekatan-pendekatan khusus itu sebenarnya. Pendekatan khusus untuk memberikan satu ciri, satu kekhasan agar ada kebanggaan dari kawasan itu. Kebanggaan dan sehingga orang lain yang tidak patuh itu menjadi malu. Jadi menghidupkan kembali budaya malu tidak membayar pajak. Kata-kata yang sering kita dengar orang bijak bayar pajak itu sebenarnya kan untuk menggugah rasa malu itu supaya supaya bangkit dia dan mematuhi hal-hal yang seharusnya dipatuhi. Itu kita punya panduan-panduan tentang malu. Malu itu bagian dari iman juga. Sehingga kalau tidak punya malu berarti imannya tipis juga. Oh ya, ini penting ya. Apakah perlu dimasukkan dalam ya jargon? Bisa saja jargon tagline menjadi malu. Tidak bayar pajak, imannya tipis. Tipis, karena dia tidak malu. Ya. Saya kira itu. Ya. Ini ya, satu lagi. Di Tapal Kuda kan banyak sekali pondok pesantren. Ya. Betul. Saya tidak tahu apakah santri itu termasuk wajib pajak. Adakah inovasi yang melibatkan pondok pesantren di Tapal Kuda? Sekarang ini baru ada seperti pos-pos point ya? Ya, payment point. Pos-pos untuk membayar pajak di beberapa pondok pesantren besar. Itu kaitannya juga dengan karena pondok pesantren besar itu banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh asatidah yang setiap hari beraktivitas di situ. Saya kira pesantren ini menjadi strategis kalau digunakan juga sebagai pola pendekatan untuk penyadaran untuk satu sikap kepatuhan pajak. Jadi bisa dipasang di situ tagline juga pajak. Selama ini saya belum melihat itu. Saya kira ini perlu dipikirkan oleh teman-teman di Bapenda agar tidak hanya dipasang di jalan-jalan, tapi di sentra-sentra kerumunan orang, di sentra-sentra perkumpulan orang,
apalagi orang terpelajar itu kan menjadi contoh di lingkungan masing-masing supaya diikuti juga oleh makmumnya, kira-kira seperti itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Yai. Demikian tadi Bapak dan Ibu masyarakat Jawa Timur, ternyata anggota Dewan kita sangat concern ya terhadap berbagai kemudahan masyarakat dalam mengakses poin-poin untuk pembayaran pajak. Nah, selanjutnya kepada Pak Kulem, tadi salah satu inovasi di Samsat Madiun Bapak itu adalah Desa Patuh. Kita ketahui tentu butuh effort yang besar Samsat Madiun ini untuk koordinasi dengan Pemkab atau Pemkot, kemudian bisa membangun kolaborasi dengan desa. Dan akhirnya di tahun ini itu sudah menghasilkan 1 desa patuh. Dan ada pemenang kriteria dari Samsat, kemudian dari yang objeknya berbeda-beda, tiap desa akan memiliki pemenang masing-masing. Nah, menurut panjenengan ini bisa dikembangkan ke entitas lain, Pak Kulem, semisal kecamatan atau entitas lain. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Ini suatu terobosan dari Samsat Madiun yang mana sudah tanggap dan peka dengan kondisi. Artinya kita tahu ada Undang-Undang 1 tahun 2022 yang mana pembagian hasil pajak kendaraan bermotor itu kabupaten lebih besar, yaitu kurang lebih 65%, sementara provinsi hanya 30%. Ini dibalik. Artinya Samsat Madiun sudah paham di tahun 2025 itu Undang-Undang 122 itu berlaku, maka keterlibatan pemerintah kabupaten kota ini sangat dibutuhkan dan itu insya Allah mendapatkan apresiasi dari pemerintah kabupaten yang mana mereka mendapatkan pembagian yang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga desa melalui RT, RW, melalui pemerintah desa perangkatnya terlibat aktif agar di samping agar terpenuhi target hingga hubungannya linear dengan pembangunan di kabupaten atau kota. Yang kedua minimal bisa mengingatkan pada warganya karena sekarang ini sebagaimana tadi disampaikan hampir seluruh rumah itu penghuninya minimal 1 wajib pajak kendaraan bermotor. Ini juga ada kemudahan yang mungkin terobosan dari Samsat, pembayarnya tidak seandainya melalui online karena di desa-desa juga kadang sinyalnya atau kadang juga gaptek dari warga di desa-desaan, maka terobosannya BUMDes ini selayaknya sudah siapkan untuk menjadi tempat untuk membayar pajak, sehingga seluruh desa juga tadi seandainya ada BUMDes yang mungkin berkeinginan untuk menyiapkan atau memfasilitasi itu, maka diharapkan dari Samsat ini mengumpulkan BUMDes untuk dilatih dan dihadirkan bank mitra kita atau BUMD kita, Bank Jatim, agar bisa BUMDes itu menerima pembayar pajak yang ini juga bisa menghasilkan pendapatan bagi BUMDes. Sekarang ini tidak hanya sekedar patuh dalam membayar pajak, juga bisa meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes. Ini program yang sering kami gembor-gemborkan bahwasanya sudah saatnya desa itu mandiri, tidak hanya sekedar menjaga dari pemerintah daerah, tapi mereka sudah bisa meningkatkan kesejahteraan di lingkungan desanya. Ada lagi tadi disinggung terkait masalah kesadaran wajib pajak, bukan hanya sekedar taat bayar pajak, itu sudah tagline dan sudah usang atau sudah kuno. Orang bijak bayar pajak. Sekarang saatnya bukan hanya sekedar taat, tapi tepat waktu itu yang lebih penting. Nah, berarti mungkin tagline-nya atau ada pantun atau apa yang bisa menarik. Seperti bayar pajak, tepat waktu bayar pajak itu ibadah. Nah, ini harus melibatkan ulama untuk memberikan fatwa itu, sehingga dengan adanya itu apalagi daerah Tapal Kuda ini sangat
dengan Religius, kiai ya, religi, dan maka apa yang menjadi fatwa ulama itu akan dianut. Seperti hubul waton minal iman, nah itu cinta tanah air dulu luar biasa, sekarang fatwa tepat waktu membayar pajak itu bagian daripada ibadah. Insya Allah luar biasa. ini akan ditaati Akan oleh lebih para bertenaga wajib ya. pajak. Ya. Oke, oke. Nih. Bu Agustin ini kira-kira apa bagian dari visi misi beliau kira-kira? Bocoran dari visi misi beliau. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Rona Nasih dulu. Jadi ladies first and the last nanti. Rona Nasih, jenengan menurut saya bagian dari anggota yang mewakili Gen Z ya. Nah, data BPS menunjukkan Jawa Timur itu ternyata Gen Z-nya tertinggi kedua di Indonesia. Iya, Jawa Barat itu 12,9 juta, Jawa Timur 9,6 juta. Di bawah kita ada Jateng 9 juta, Sumut 4,2 juta, Banten 3,2 dan DKI. DKI yang masyarakatnya banyak hanya 2,6 juta, sedikit sekali Gen Z-nya. Nah, menurut panjenengan, apakah kebijakan tentang kemudahan pembayaran pajak itu perlu juga masuk ke sana untuk mempengaruhi Gen Z supaya kesadaran bayar pajak itu tidak hanya di orang tua pemilik kendaraan penanggung jawab, tetapi juga Gen Z kan sekarang pemakai kendaraan. Ya, monggo gimana menurut panjenengan? Nah itu Bu. Memang inovasi hari ini perlu dilakukan oleh Bapenda, terutama tumbuh kembang Gen Z ini yang cukup besar, dan ini juga menjadi bonus demografi kita, dan karenanya saya kira Gen Z ini menjadi sebuah keharusan. Tetapi kemudian ketika berbicara Gen Z, kita berbicara pola yang berbeda, mulai dari bagaimana pendekatan kepada kelompok ini, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa merangkul Gen Z ini. Dan saya sedikit mengetahui lah bahwa Gen Z ini ya mereka yang dalam aktivitas kesehariannya memang berbeda dengan generasi-generasi yang tua gitu ya. Kalau mereka kecenderungannya ya suka nongkrong di kafe-kafe gitu ya. Jadi kecenderungan Gen Z ini saya kira perlu kita amati untuk kemudian bagaimana langkah inovasi itu bisa tepat gitu ya. Jadi saya membayangkan misalkan di di kafe-kafe gitu kan ada juga ada membuka itu untuk pelayanan gitu kan. Poin ya. Seperti itu. Termasuk juga Gen Z ini kan aktif sekali kalau di dalam dunia media sosial ya. Kita tahu dari Gen Z ini kan banyak sekali influencer yang kalau mereka kita libatkan, saya kira ini dampaknya juga akan sangat luar biasa. Jadi dalam hemat saya memang hari ini justru tantangannya di sini, Mas. Ya, bagaimana kita juga bisa merangkul generasi muda kita ini. Jadi ya sekali lagi bahwa Bapenda harus melihat secara utuh ya bagaimana dinamika masyarakat kita ini ya dengan segmentasinya, kemudian juga bisa melihat secara utuh secara geografisnya, dan banyak sekali saya kira yang harus dilakukan untuk bisa berinovasi. Tapi prinsipnya adalah bahwa kembali kepada yang paling dasar adalah bahwa semua harus memiliki kesadaran bahwa pajak itu memang menjadi ruh dari pembangunan ini gitu. Jadi saya kira itu yang paling prinsip dari apa yang harusnya juga dilakukan oleh Bapenda. Menurut panjenengan pelibatan terhadap variabel yang bersentuhan dengan Gen Z seperti influencer ya, kemudian tentang tempat-tempat yang dekat dengan mereka, misal di kafe, yang dilakukan Provinsi Jawa Timur selama ini masih belum optimal sehingga perlu diperluas ke sana.
Ya, kalau secara umum sih saya katakan belum optimal ya, karena terobosan ini mungkin hanya terjadi di beberapa daerah. Ya, jadi bagaimana masuk kepada ruang-ruang publik, ya, apakah itu sekolah, kemudian ke mall-mall yang kayak gitu, saya kira itu ada di beberapa daerah, tetapi tidak secara umum saya katakan ini belum bisa dibilang optimal karena keterbatasan fasilitas juga terkadang menjadi sebuah kendala. Tetapi saya kira bukan kemudian membuat Bapenda harus berhenti untuk melakukan sebuah inovasi. Nah, kalau hari ini saya membayangkan ya, kalau podcast ini dibuat misalkan ada sesi podcast dengan Gen Z misalkan gitu, itu kan juga menjadi sebuah terobosan. Saya kira betul. itu juga bagus untuk dilakukan. Jadi semisal menghadirkan public figure, Nah, membagikan public figure, Happy menghadirkan Asmara. ya kayak gitu itu. Tapi jenengan kenal Happy Asmara? Saya Tahu. kenal, tapi beliau nggak kenal sama saya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Lora. Selanjutnya adalah Pak Agung. Pak Agung sebelum Bu Agustin. Mendengarkan Lora Nasi tadi saya menjadi ada inspirasi. Kita mendengar kebijakan pemerintah itu akan masif, akan efektif jika ada gerakan yang menyentuh psikologi masyarakat. Nah, seperti di beberapa daerah itu kan tentang kebersihan, mungkin di Surabaya itu menjadi. Nah, kesadaran pajak itu belum menjadi sebuah gerakan menurut saya. Itu hanya di level para orang baby boomer yang memang berkewajiban, ya sudah bayar aja. Tetapi jika Jawa Timur ini membangun sebuah gerakan lewat influencer ya, public figure, itu menurut Anda bagaimana? Jadi gini, potensi kita sudah tercapai dari target yang ditentukan oleh Bapenda, tetapi di sisi yang lain ada banyak yang tidak bayar pajak, masih banyak yang tidak bayar pajak. Nah, menurut panjenengan apakah gerakan dengan pelibatan influencer kemudian public figure ini masih cukup relevan di Jawa Timur? Mohon pendapat. Iya, makasih Mas. Salah satu problem negara yang masih dikategorikan berkembang, ya, termasuk Indonesia itu memang kan kedisiplinan dalam menampakkan kesadaran kan masih kurang, dan itu hampir semua problem negara berkembang. Satu hal semestinya yang bisa membangkitkan sebagai trigger ya untuk membuat kesadaran itu memang pendekatan hukum kan. Karena salah satu pendekatan hukum itu rohnya ada di sanksi. Ya. Kayak kita ini kan kalau ada sanksi baru sadar, kalau tidak ada sanksi lebih sembrono kan. Nah, persoalan pajak memang sampai saat ini perihal sanksi itu di regulasinya itu belum begitu nampak, dan bahkan ada satu hal yang dianggap satu sisi ingin membuat meringankan masyarakat, tapi sisi dengan kebijakan pemutihan itu juga justru memberikan kelonggaran masyarakat untuk ini problem kan. Ini problem. Nah, karena membangkitkan kesadaran itu perlu pemicu, sehingga saran-saran dari jenengan itu juga diperlukan. Tapi baru tingkatan sifatnya sosialisasi kan. Sebagaimana persoalan pajak itu kan, kalau persoalan samsat itu kan bukan berdiri sendiri antara Bapenda saja kan. Tapi di situ ada kepolisian, ada jasara harja. Dan saya melihat di daerah-daerah itu, di Bojonegoro dan Tuban yang saya pernah komunikasi itu, sinergitas antara jasara harja dan kepolisian ya lantas itu juga berjalan. Itu salah satu metodologi atau pendekatan agar bagaimana masyarakat itu bisa sadar terhadap membayar pajak itu. Ya, operasi gabungan lah istilahnya itu, melibatkan dari 3 unsur. Itu juga efektif. Nah, sedangkan
influencer maupun tokoh-tokoh yang saat ini lagi trending ya, itu juga saya pikir juga bagus ya dalam memberikan sosialisasi untuk kesadaran. Taruhlah yang saat ini yang lagi booming itu Ya, penyanyi siapa? Saya ingin tahu siapa yang lagi booming Jawa Timur ini. Kalau Mas Agung pasti lebih tahu daripada Ranase. Ya, kan enggak apa-apa, di tokoh-tokoh kayak ulama ada Gus Baha, ada Gus Idam, ya. Karena ini kan persoalan umat kan. Iya, siap. Toh jadi memaknai dakwah nyun sewu ini rana jenengan. Memaknai dakwah itu kan bukan aspek spiritual ya atau ritual, tapi juga aspek sosial. Nah, kalau sekiranya bahwa persoalan pajak ini dianggap menjadi persoalan sosial dan itu perlu sentuhan dari public figure kayak Gus Idam, Gus Baha, Gus Nasi. Gus Nasi. Gus Nasi itu kan konstituennya banyak ya. Nah, betul. Bagaimana kerjasama dengan Bapenda ya untuk melakukan sosialisasi, dan saya pikir itu ongkos yang tidak kecil. Tetapi konsekuensinya tatkala figur publik itu digunakan corong untuk sosialisasi, ini konsekuensinya pemerintah daerah juga harus konsisten bahwa pajak itu betul-betul digunakan untuk kemaslahatan. Betul, tepat sasaran. Tepat sasaran, betul. Karena selama ini ya kesan minus kan masih ada bahwa pajak ini lebih banyak dianggap hal-hal yang hanya menguntungkan pemerintah, tetapi balas jasanya apa nih kepada rakyat itu kurang kuat. Nah, kita melihat seringkali begitu. Nah, konsekuensi karena kalau umpama Gus Nasi kan populer populer. Dengar kan mau nyalon Pulau bupati Garam di Manggalang. Ya. Ini kalau apa yang disampaikan dengan realita tidak ini, tentu tanggung jawab moral dari tokoh itu kan juga besar. Tapi saran jenengan saya pikir salah satu instrumen yang juga penting harus kan? Dikolaborasi ya dengan regulasi tadi. Oke, terima kasih Mas Agung. Ini waktu kita ada 5 menit terakhir. Sekarang Ibu Agustin. Nah, selama ini ada satu yang belum kita angkat Ibu, yaitu persoalan kesetaraan. Minimal begini, sebenarnya berbagai kebijakan pemerintah dan asumsi umum atau common sense itu sebenarnya ada satu aspek masyarakat, ada satu kelompok masyarakat yaitu ibu-ibu, kelompok perempuan. Ini yang paling memiliki komitmen. Nah, selama ini menurut saya belum tersentuh secara spesifik untuk bayar pajak. Dititipi misi pemerintah untuk ketaatan bayaran pajak. Nah, menurut panjenengan di Surabaya maupun panjenengan melihat Jawa Timur, apakah pelibatan unsur perempuan ini menjadi hal penting untuk kita lakukan ke depan? Kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya para emak-emak ini justru paling depan kan gitu, paling depan mengingatkan. Nah, jadi emak-emak itu yang terima belanja, muternya di emak-emak juga gitu kan. Nah, pasti nanti anak-anak larinya juga ke emak-emak juga kan gitu. Nah, pada saat mereka mau bayar gitu kan, tidak perlu tunggu surat cinta tadi, tidak harus ditagih gitu kan. Jadi ibu-ibu itu selalu mengingatkan, tapi kadang-kadang kan kepentingan yang utama lebih besar, lebih prioritas daripada bayar pajak. Kalau misalkan ada waktu untuk nunggu, biasanya kan gitu, ada kesempatan, ada pemutihan begini, akhirnya mereka kan juga wes nanti aja kan gitu. Duitnya bisa untuk yang lain, kebutuhan lain kan gitu. Ibu-ibu sangat teliti mengakumulasi penggunaan anggaran keluarga ya. Itu anggaran kebutuhan, anggaran rumah tangga. Ya, rumah tangga. Itu yang menjadi skala prioritas yang mana? Manakala di bulan-bulan tertentu, nah ada pemutihan ini yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Di sisi yang lain, emak-emak itu biasanya kan sensi ya Bu ya. Betul. Untuk urusan bayar pajak jangan sampai kita ini dikatakan terlambat kan begitu. Jadi sensitivitas itu bisa disentuh ya Bu ya. Berarti melalui media-media yang ada ya Bu, berbasis perempuan ya? Ya tidak semuanya, tapi paling tidak kan menjadi skala prioritas. Tapi kalau ada yang lebih prioritas, nah dan ada program pemerintah yang menguntungkan seperti ini ya, kenapa harus dibayar dulu kan biasanya gitu. Jadi ada kebutuhan yang lebih prioritas di mana masyarakat
terutama emak-emak ini, ibu-ibu ini menjadi kebutuhan yang lebih utama apa gitu kan. Apalagi kemarin habis lebaran, habis sekolah, terus sekarang 17-an. Nah, duitnya kan bisa untuk ini dulu, nanti bayar pajaknya kan sampai 31 Agustus ada pemutihan seluruh Jawa Timur. Kenapa enggak nunggu sampai 31 kan begitu. Yeah. Biasanya kan emak-emak itu kan paling jeli untuk nunggu menghemat anggaran dan perputaran uang itu lebih menguntungkan emak-emak muter duitnya itu. Ya. Lebih teliti, lebih detail, nanti aja ini buat ini dulu, Dan begitu. lebih amanah. Biasanya begitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Agustin. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi diskusi kita sangat inovatif, sangat inspiratif ya, memberi banyak gagasan. Dan sebelum kita akhiri, ini untuk Samsat Madiun ketemu para Komisi C ini kan tidak mudah ya. Ini kita akan membuat satu jargon, nanti harus dimuat di dalam ininya ya, webnya ya. Apa, jargonnya sudah ada? Belum? Gini ya, Samsat Madiun apa? Jos gandos gitu atau bluter bro gitu, apa? Mas, enggak punya kita? Enggak ada? Oke, Samsat Madiun kita bicara apa Pak? Bluter jazz gitu ya, belusukan dan muter-muter, bluter ya Pak? Bluter, oke. Saya bilang Samsat Madiun, panjenengan bicara bluter jazz gitu, sambil lihat kamera. 1, 2, 3. Samsat Madiun, bluter jazz. Ya, kita akhiri dengan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu, mohon maaf. Berarti nanti dapat